Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan begitu baik memimpin setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur sepanjang 1 minggu ini Tuhan sudah menyertai kami. Dan kami boleh melihat tangan Tuhan yang nyata memimpin, membimbing setiap kami. Hingga pada minggu pagi hari ini, secara khusus di hari Kamis ini kami merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kami percaya ya Tuhan, kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Kami sebagai orang yang melihat akan kemenangan yang Kristus sudah nyatakan. Dan biarlah setiap kami boleh datang dengan bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Dan biarlah setiap kami boleh membawa hati dan pikiran kami untuk diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami hidup dan mempersembahkan hidup kami sebagai hidup yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir, setiap kami yang beribadah, setiap kami yang bersekutu. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang menolong hamba-Mu, memberikan hikmat pengetahuan yang daripada-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mau merenungkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan secara khusus di hari ini menjadi puncak dari trilogi di dalam perenungan kita tentang pujian Ku Heran Allah Mau Memberi. Karangan dari Daniel Whittle. Dan kita melihat dalam setiap syair, dalam setiap pujian itu sebuah ungkapan. Di mana bagaimana Whittle yang terus mempertanyakan tentang bagaimana Tuhan. Terus mempertanyakan bagaimana saya mau percaya kepada Tuhan. Terus mempertanyakan seperti apa Dia yang penuh dengan rahmat menebus kami yang hina. Bagaimana Dia dikatakan penuh dengan kuasa. Hanya dengan keyakinan dia melihat bahwa kuasanya itu sangat nyata. Kemudian juga dia melihat bagaimana dikatakan bahwa Yesus penebus yang hidup. Maka dari sini kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, kita baca bersama-sama dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Yohanes 5 ayat yang ke-20 demikian firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bagian ayat firman Tuhan lagi kita bisa baca di dalam Markus pasal yang ke-16. Markus pasal 16 ayat yang ke-9, 10, dan 11. Markus 16 ayat 9, 10, dan 11. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ketika kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan ini dan kita mau merenungkan tentang penebus yang hidup, maka kita melihat dulu seperti apa yang diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan ketika Yesus hadir di dalam dunia dan menebus manusia dan dikatakan oleh Alkitab dia bangkit. Pertama yang harus kita ingat, Yesus sendiri yang mengatakan dia datang untuk menebus dosa manusia. Dia akan menderita, dia akan mati, dan dia akan bangkit. Itu pertama. Yesus sendiri yang mengatakan. Yang kedua, malaikat pun berbicara. Malaikat berkata ketika ada di dalam kubur Tuhan Yesus. Ketika Yesus bangkit. Ketika perempuan-perempuan itu datang, maka dikatakan apa? Kata malaikat itu kepada banyak orang. Kepada perempuan-perempuan. Siapa yang engkau cari?
Yang engkau cari itu dia sudah hidup, dia tidak ada di sini. Kemudian untuk yang ketiga, mau menyatakan salah satunya kepada siapa? Kepada Thomas. Mau menyatakan tentang aku tuh sudah hidup, aku sudah bangkit. Thomas kan nggak percaya. Kenapa Thomas nggak percaya? Orang bilang dia nggak percaya karena dia orangnya skeptis. Tetapi sebenarnya lagi menggambarkan dia tidak percaya pada kebangkitan Yesus pada waktu itu. Dia nggak percaya waktu Yesus itu sudah hidup. Karena ajaran yang dia tahu bahwa kebangkitan itu kapan? Akhir zaman, bukan sekarang. Tetapi justru Kristus membuktikan melalui perkataannya, melalui perkataan malaikat, dan melalui diri Yesus sendiri. Dia menunjukkan, dia hadir di tengah-tengah muridnya. Dia hidup. Kemudian ketika hal itu terjadi, dia menunjukkan kepada seluruh murid-muridnya. Yang murid-muridnya mengatakan apa? Kami nggak percaya. Maka kita melihat sampai saat ini banyak orang yang terus bingung dan mempertanyakan tentang iman orang Kristen. Sampai saat ini banyak orang yang bingung dan mempertanyakan bagaimana mungkin Tuhannya orang Kristen bisa mati. Tetapi mereka lupa bahwa Tuhannya orang Kristen yang digambarkan sebagai Kristus itu memang dia pernah mati, namun dia apa? Dia hidup. Tetapi persoalan yang lebih berat bukan apa kata orang di luar sana. Tetapi persoalan lebih berat sekarang adalah orang yang di dalam gereja yang beribadah tetapi masih ragu dengan iman dia. Masih ragu bahwa Yesus itu berkuasa. Masih ragu bahwa Yesus itu hidup. Banyak orang ke gereja tapi ragu loh dengan iman dia. Benar nggak sih Yesus itu ada? Benar nggak Yesus itu bangkit atau hidup saat ini? Maka keraguan itu mau menunjukkan, membuktikan bahwa banyak orang di dalam gereja sesungguhnya belum percaya kepada Kristus yang hidup itu. Maka untuk bisa menjadi percaya, kata Alkitab, hanya anugerah kan? Hanya karena kasih, hanya karena anugerah dari Tuhan membuat kita menjadi percaya dan kita mempraktekannya itu di dalam kehidupan kita. Maka penebus yang hidup sudah digambarkan di dalam perjanjian baru berbeda memang dengan gambaran penebus yang ada di dalam perjanjian lama. Kalau di dalam perjanjian lama, biasanya manusia kalau berdosa, kan dia harus ditebus. Ditebus dengan apa? Mengorbankan anak domba, ya kan? Mengorbankan binatang untuk apa? Menebus dosa manusia. Tetapi perhatikan, waktu binatang itu dipakai untuk menebus dosa manusia atau menebus bisa dikatakan membayar dosa manusia atau bisa dikatakan menggantikan dosa manusia. Ingat, saat dia disembeli, darahnya dicurahkan. Pertanyaannya, apakah binatang itu akan hidup lagi? Pasti nggak mungkin hidup lagi. Karena itu anak domba binatang yang biasa, yang diciptakan oleh Allah. Tetapi penebusan itu jalan melalui penebusan dipakai menggunakan darah anak domba atau darah binatang. Namun dalam perjanjian baru kita menemukan dari bagian ini yang kita baca di dalam Yohanes tadi, karena Allah telah datang dan mengaruniakan kepada benar di dalam anaknya siapa? Yesus Kristus. Maka kita tahu persis anak domba Allah. Maka ketika Kristus hadir menebus dosa manusia, apa yang terjadi? Alkitab mencatat ketika Yesus hadir menebus dosa manusia, maka Yesus tersalib dan mati. Benar nggak? Itu yang terjadi. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Alkitab juga mencatat bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Artinya apa? Betapa jelas berbicara tentang penebus yang hidup itu menunjuk kepada Kristus sendiri yang hidup. Dan kita bisa melihat
bahwa ketika penebus yang hidup itu hadir, diwujud nyatakan di mana? Murid-muridnya melihat sendiri, dia hidup, benar kan? Kemudian di mana lagi? Mereka melihat Yesus hidup. Ketika Yesus mau terangkat ke surga, dikatakan oleh Alkitab apa? Murid-murid dan ada ratusan orang yang melihat sendiri tentang siapa? Kristus naik ke surga. Maka dari sini memberikan gambaran apa? Yesus yang hidup datang dalam dunia, mati untuk dosa, tetapi dia bangkit. Dan dia hidup kembali untuk apa? Naik ke surga. Maka dari sini kita menggambaran pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Artinya apa? Ada di dalam kehidupan yang sudah dinyatakan oleh Kristus itu kepada kita. Maka dikatakan dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Maka betapa bersyukurnya kita menjadi orang Kristen yang percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang benar dan yang memiliki hidup yang kekal. Maka nggak heran ketika Alkitab mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Kristus memang akan mati. Tetapi akan apa? Akan hidup. Hidup sementara atau hidup kekal? Hidup kekal. Itu kebahagiaan kita orang percaya. Maka kalau kita sampai saat ini masih meragukan tentang penebus yang hidup, sangat disayangkan. Kalau sampai saat ini kita masih mempermainkan iman percaya kita kepada Yesus yang hidup, sangat keterlaluan. Tetapi sebagai manusia, Pak, kadang kita lemah loh, Pak. Kadang kita nggak peduli loh dengan Kristus. Kadang kita nggak peduli dengan ibadah. Kadang kita nggak peduli dengan doa. Kadang kita nggak peduli mau menolong orang lain. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lantas bagaimana Pak supaya saya bisa menjalani hidup ini dengan benar? Maka kita melihat. Di dalam pujian tadi. Dalam pujian dikatakan ku heran oleh rahmatnya. Dikatakan apa? Hatiku beriman. Itu ayat yang kedua. Dan di sini dikatakan, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku apa? Tentram. Ayat yang ketiga menarik dikatakan begini. Ku heran oleh Roh Kudus ku sadar apa? Dosaku. Dan dalam firman ku kenal siapa Allah. Siapa penebus. Maka jangan kita bermimpi untuk mengenal Tuhan hanya dengan apa? Hanya dengan mengira-ngira. Jangan pernah bermimpi untuk mengenal siapa penebus itu kalau kita apa? Hidupnya santai-santai dan main-main. Alkitab apa? Dalam pujian dari Daniel Whittle dia menggambarkan bahwa apa? Dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Maka di sini memberikan gambaran. Firman itu adalah Tuhan sendiri dan firman itu adalah penebus dan firman itulah yang apa? Yang telah menghidupkan kita. Maka kalau kita nggak cinta dengan firman Tuhan, bagaimana kita mengenal penebus itu? Maka di dalam Yohanes tadi dikatakan apa? Supaya kita mengenal yang benar. Kita nggak akan mungkin mengenal yang benar kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan orang yang mau hidup di dalam firman Tuhan itu, kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Ingat ya, kita sekarang hidup udah berapa lama? Belasan tahun, ada yang udah puluhan tahun. Pertanyaannya, kita sudah mengenal Kristus? Kita sudah mengenal Kristus? Lebih kita mengenal Kristus atau lebih kita mengenal diri kita? Jawab sendiri. Yang kedua, kita percaya Yesus hidup atau kita masih ragu? Kadang kita menunjukkan keraguan itu. Dengan apa? Sikap kita. Nggak usah kita pusing. Dari hidup kita, orang bisa tahu kamu percaya pada Yesus atau enggak. Benar enggak? Kita harus menjadi kesaksian. Nah ini yang digambarkan oleh siapa? Daniel Whittle itu sendiri. Di dalam keraguan dia untuk memahami tentang Tuhan. Di dalam ketidakmengertian dia untuk melihat siapa Tuhan itu sendiri. Maka dikatakan apa? Ketika hidupnya terpuruk dan dia merasa dia sebagai pemuda yang udah nggak ada arti. Masa depan telah menjadi suram. Tetapi dalam situasi
kondisi seperti itu. Dalam kisah Daniel Whittle, justru melalui buku kecil yang Alkitab kecil di dalam saku yang diberikan oleh orang tuanya, mamanya, di situ dia justru apa? Dia bilang, dia memang aku menderita. Ribuan, ratusan ribu teman-temanku sudah meninggal. Dan jutaan orang yang mengalami apa? Musibah dalam peperangan itu. Yang menderita. Salah satunya dia. Tetapi dia bilang, yang aku tahu dan aku yakin kan kuasanya. Dalam titik terpuruk hidup dia, justru dia menjadi mengenal siapa yang dia imani. Justru dia mengenal siapa Tuhan yang benar itu. Dia menjadi mengenal melalui apa? Firman Tuhan yang ada di dalam sakunya itu, yaitu Alkitab. Maka cinta pada firman Tuhan akan diwujud nyatakan dengan apa? Membaca, merenungkan firman Tuhan. Kalau kita nggak membaca, nggak merenungkan firman Tuhan, maafkan, kita pembohong. Kalau kita bilang kita orang percaya tapi nggak cinta firman Tuhan, kita penipu. Tetapi yang benar apa? Yang mengenal yang benar, kita di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Maka itu menjadi satu paket kita sebagai orang yang percaya. Maka ketika berbicara tentang penebus yang hidup, kalau kita di Penggadaian, ada yang suka Penggadaian nggak? Cila udah pernah ke Penggadaian menggadaikan sesuatu, atau Suset, atau Stephen, ada yang pernah menggadaikan sesuatu, entah BPKB kah, atau emas kah, nggak tahu lah. Tetapi di dalam, atau Eri kali sama David mungkin pernah gadai laptop kayaknya. Ada Eri. Tapi di sini memberikan gambaran apa? Kalau di Penggadaian, untuk mendapatkan sesuatu dari Penggadaian kita harus memberikan apa? Jaminan kan? Harus ada jaminan. Tetapi semua jaminan yang kita berikan tidak mungkin kita membawa anak kita sebagai jaminan. Benar nggak? Mungkinkah kita membawa anak kita untuk jaminan? Atau mama saya, ini jaminan mama saya. Kalau saya nggak kembalikan uangnya, mama saya diambil jadi jaminan. Nggak akan pernah itu terjadi. Atau papa saya yang jadi jaminan. Karena Steve mungkin usahanya udah mulai menurun. Papa saya jadi jaminan, saya angkat apa? Mengambil di Penggadaian. Nggak mungkin itu terjadi. Yang jelas di Penggadaian itu yang kita bawa itu semua benda mati. Benar nggak? Kita bawa ke Penggadaian itu benda mati, namun itu memang berharga. Maka di Penggadaian bisa mengeluarkan apa yang kita butuhkan sesuai dengan apa yang kita taruh di dalam Penggadaian sebagai jaminan. Itu dalam ukuran kita manusia dalam menggadaikan. Tetapi di dalam ukuran kebenaran firman Tuhan, yang menjadi jaminan itu bukan barang biasa. Yang menjadi jaminan itu adalah Kristus itu sendiri. Dia yang hidup, yang mau jadi jaminan kita. Bahkan kalau kita membaca Alkitab, dia menjamin keselamatan kita. Kalau kita membaca sedikit ketika dikatakan di dalam meja pengadilan, maka Kristus itu dia yang mati untuk kita, dia hidup untuk kita, dia terangkat ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita, dan dia yang akan menjadi pembela, yang akan menjamin keselamatan kita sehingga kita menerima hidup yang kekal itu. Betapa luar biasanya. Nggak ada arti apa-apa Penggadaian dalam dunia. Karena jaminan yang kita beri adalah materi, harta benda yang mati. Tetapi Kristus menjadi jaminan hidup kita hari ini, besok, dan seterusnya. Atau hari ini sampai selama-lamanya. Tetapi yang paling penting dari hal ini adalah apa? Jangan kita hanya menjalani hidup seperti yang kita mau, tetapi seperti yang Tuhan mau. Maka perjuangan kita, kalau kita melihat Daniel Whittle, dia mengatakan bahwa ketika di dalam kesulitan dia penuh pertanyaan, maka dia mengingat apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius
pasal yang pertama ayat yang ke-9. Dalam perenungan dia ketika dia membaca tentang kisah 2 Timotius pasal yang pertama. Maka salah satu ayat yang dikatakan bahwa dia mengatakan dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita kepada panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Maka ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya bagiku. Bagi siapa? Bagi yang hina. Dan oleh imannya dia tahu apa? Kuasa yang begitu luar biasa. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Mengapa Daniel Whittle begitu meyakini tentang apa yang dia baca dan dia renungkan dalam kebenaran firman Tuhan? Mengapa dia begitu meyakini bahwa apa yang dia alami memang membuat dia menderita? Tetapi yang paling penting di situ adalah apa? Dia percaya akan kuasa Tuhan itu. Maka dia apa? Mempercayakan diri hidupnya untuk percaya kepada Tuhan. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya. Ternyata nggak berhenti di situ. Dia nggak berhenti di situ. Tetapi dia berkata, Yesus Kristus bukan hanya berkuasa. Bukan hanya bukan hanya menyelamatkan kita yang hina. Tapi Yesus Kristus membuktikan dia adalah penebus yang hidup bagi manusia. Maka dari sini kita bisa belajar. Adakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh atau udah ragu-ragu? Situasi pandemi membuat banyak orang ragu dengan Tuhan. Benar nggak? Kok Pak udah berdoa? Udah berpuasa Pak? Tapi situasi pandemi nggak selesai. Bahkan di situasi pandemi Pak, rekan-rekan kita ada yang dipanggil Tuhan karena pandemi. Bahkan ada yang dalam situasi sakit. Apakah kita harus kecewa dengan peristiwa ini dan menyalahkan Tuhan? Tetapi disinilah justru mau mengajarkan kepada kita. Hidup mati kita ditentukan oleh Tuhan. Bukan penyakit itu. Kalau penyakit itu diizinkan Tuhan hadir di dalam dunia. Tetapi bukan berarti penyakit itu mampu mengambil nyawa kita. Enggak. Yang mampu mengambil nyawa itu adalah Tuhan sendiri. Jadi jangan kita terlalu takut dengan situasi yang ada. Tetapi kita harus bijak menjalani hidup kita. Ingat, situasi pandemi, banyak orang nggak percaya, tapi setelah kena COVID, baru percaya, oh COVID itu ada. Tetapi di sini juga harus kita belajar. Bagaimana kita tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Menjaga prokes itu harus kita pelihara. Sehingga apa? Dari sini kita bisa, iya ya, kita harus percaya dengan apa yang dikatakan pemerintah, dan kita melakukannya dalam keseharian kehidupan kita. Sama seperti kita berbicara kenaikan Kristus disaksikan oleh ratusan manusia. Mau membuktikan benar-benar Yesus yang menebus adalah Yesus yang hidup. Bukan yang mati. Allahnya orang Kristen adalah Allah yang hidup, yang nyata di depan mata kepala manusia. Sehingga apa? Mana ada sejarah yang mengisahkan melihat juru selamat naik ke surga. Adakah kita mau pernah membaca sejarah itu? Selain dari sejarah, Kristus hadir dalam dunia dan kembali terangkat ke surga. Maka dari sini kita bisa belajar dalam kehidupan kita bahwa ada begitu banyak pertanyaan di dalam hidup kita. Ada begitu tanda tanya buat kita dalam menjalani kehidupan. Dan kadang kita nggak mampu memahami. Kadang kita tersudut dan terdiam. Kenapa bisa seperti ini? Tetapi dalam situasi seperti itu, kita cuma punya satu jawaban. Yaitu apa? Masih tetapkah kita percaya kepada Tuhan ketika kita berada dalam kebuntuan hidup? Masihkah kita percaya? Maka ketika khususnya kita menjalani hidup kita dan melihat
Pergumulan orang tuh banyak sekali. Pergumulan keluarga banyak sekali. Pergumulan pribadi kita banyak sekali. Nggak peduli di tengah-tengah keluarga, nggak peduli kita yang lagi studi, nggak peduli di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kami sebagai hamba Tuhan, banyak pergumulan yang kadang seakan buntu di depan kami. Tetapi kita melihat, belajar percaya kepada Tuhan menjadi misteri. Misteri Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi menjadi kepastian bagi kita ketika kita tetap apa? Percaya bahwa dia hidup untuk kita. Dia memberi nyawanya untuk kita. Maka itu menjadi kekuatan yang sangat besar buat kita. Daniel Wital menjadi cacat seumur hidupnya. Daniel Wital seakan tak mampu berbuat banyak. Tetapi siapa yang pernah menyangka mantan relawan perang menjadi apa? Pemberita kabar baik. Mantan relawan perang yang kehilangan lengan kanannya, tetapi menjadi pekabar Injil di mana-mana. Dan dikatakan di dalam biografinya, bukan hanya dia menjadi pemberita Injil, tetapi apa? Dia menuliskan syair lagu yang begitu luar biasa. Kuheran Allah mau memberi rahmatnya bagiku. Tak mampu dipahami oleh Daniel Wital tentang siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan berkarya. Tetapi di sanalah, dalam keheranan dia tentang Tuhan, tetapi dia sadar bahwa dia dikasihi Tuhan. Bahwa dia mendapatkan tempat bagi Tuhan. Sehingga hidup dia apa? Dia persembahkan menjadi apa? Pewarta kabar baik, kabar kesukaan, yaitu pemberita Injil. Dan melalui syair-syair pujiannya, banyak orang yang diberkati. Pertanyaannya buat kita, Daniel Wital pernah menyesal? Yes, ketika dia menderita. Tetapi justru di penderitaan itu dia menemukan kehendak dan ketetapan Tuhan dalam hidup dia. Dan dia sadar, dia harus menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi pertanyaan juga buat kita. Kita sudah pernah ada di dalam kondisi terpuruk, Pak, jangan sampailah kalau sampai mengalami situasi terpuruk. Kalau Daniel Wital bisa pergi ke medan perang, kita cukup perang di Pontianak aja, Kalimantan aja. Perangnya di mana? Perang dengan pendidikan kita, berjuang untuk pendidikan kita. Lakukanlah yang terbaik, maka kita akan melihat hasilnya. Tapi jangan berhenti hanya berperang dalam pendidikan, berjuang untuk pendidikan. Tetapi perangilah setiap keinginan hati kita yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Maka ketika kita berjuang, berperang melawan seluruh keinginan kita, maka semakin nyata Kristus hidup dalam hidup kita. Karena dia telah menebus setiap umatnya untuk menjadi milik kepunyaannya. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, memimpin kita untuk apa? Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan apa? Kita harus menjadi pelaku, pemberita kebenaran firman Tuhan. Dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam masyarakat. Mari kita tunjukkan, kita buktikan. Kita orang yang percaya kepada penebus yang hidup dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Allah yang begitu baik. Allah yang tak terpahami oleh akal manusia. Tetapi Engkau menunjukkan, membuktikan bagi kami bahwa Engkau hidup bagi kami. Engkau membuktikan kami karena dosa menebus kami dan hidup bagi kami. Maka kami percaya Engkau adalah penebus yang hidup bagi kami untuk selama-lamanya. Biarlah kami mempersembahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang beribadah kepadamu. Gereja-gereja yang beribadah merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga.
Biarlah ini bukan hanya menjadi peringatan bagi kami. Dan biarlah ini bukan hanya menjadi ibadah yang biasa yang rutin kami lakukan setiap tahun. Tetapi ini menjadi perenungan bagi kami. Menghayati bahwa Engkau hidup bagi kami. Dan Engkau telah memberikan hidupmu untuk kami. Sehingga kami hidup untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami menjadi bagian dari orang-orang yang menjadi percaya kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang beriman kepadamu. Biarlah kami memagari hidup kami dengan kehendak dan ketetapan Tuhan. Sehingga kami berjalan maju bersama dengan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang beribadah. Dalam setiap pergumulan kami. Banyak hal yang mungkin kami tidak tahu. Tetapi setiap kita pribadi mengetahui pergumulan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Kita berseru kepada Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan. Dan cintailah firman Tuhan. Waktu akan membuktikan bahwa firman Tuhan yang akan mampu mengubah setiap kehidupan kita. Untuk itu kita jalani hidup ini di dalam takut akan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik bagi kita yang mengasihinya. Kami berdoa ya Tuhan. Secara khusus hari ini. Buat mama dari Budayan yang sudah keluar dari rumah sakit. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong mamanya Budayan. Untuk diberikan kekuatan. Diberikan pemulihan. Dan biarlah keluarga Budayan senantiasa berharap, percaya kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami juga berdoa hari ini buat teman-teman kami yang ada di Jakarta, di mana rekan-rekan kami 12 orang terkena COVID. Tuhan, kami terbatas. Kami tak mampu untuk melakukan banyak hal. Kami hanya manusia yang biasa. Tapi kami memohon akan belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong rekan-rekan kami yang ada di Jakarta. Secara khusus teman-teman sepelayanan kami. Yang saat ini ada yang sudah terbaring di rumah sakit. Bahkan yang sedang diisolasi mandiri. Tuhan Engkau menolong mereka. Kuatkan mereka. Dan biarlah mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan biar mereka tidak lengah. Dan mereka tetap boleh melihat tangan Tuhan menopang mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa khususnya untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah hidup gereja-gerejamu adalah hidup di dalam kebenaran-Mu, mengenal kebenaran-Mu, melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi saat ini. Tuhan Engkau yang menolong bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang juga saat ini sedang merayakan Idul Fitri. Tuhan Engkau menolong mereka. Biarlah mereka menjalani hidup ini dengan memandang Tuhan sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah seru doa kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.